Di titik terdalam kesadaran, ketika pikiran mulai runtuh satu persatu seperti daun kering yang jatuh tanpa suara, manusia mulai mempertanyakan sesuatu yang selama ini dianggap pasti. Apa itu esa? Sejak kecil kita diajarkan bahwa esa berarti satu. Tunggal, tidak ada dua, tidak ada banding, tidak ada sekutu. Sebuah angka yang berdiri sendiri, tak terbagi. Namun, benarkah esa sesederhana angka? Jika esa hanyalah satu, maka ia masih berada dalam wilayah hitungan. Masih bisa dibandingkan dengan dua, tiga, dan seterusnya. Masih bisa dibatasi oleh konsep. Masih bisa dipahami oleh akal. Padahal, yang benar-benar esa tidak mungkin bisa dijangkau oleh sesuatu yang terbatas seperti pikiran. Esa bukan angka. Esa adalah keadaan tanpa pembanding, tanpa lawan, tanpa pasangan, tanpa batas. Satu masih punya kemungkinan menjadi dua. Tapi esa tidak punya kemungkinan apapun. Ia bukan satu karena tidak ada dua. Ia juga bukan nol karena tidak pernah kosong. Ia bukan banyak karena tidak terpecah. Esa adalah sebelum angka itu ada. Bayangkan ini, ketika kamu melihat laut, kamu melihat ombak. Ombak itu tampak banyak, ribuan, jutaan, bergerak, berubah, saling bertabrakan. Namun jika kamu menyelam lebih dalam, ombak itu hilang, yang tersisa hanya air. Apakah air itu satu atau banyak? Jika kamu bilang satu, kamu sedang membatasi. Jika kamu bilang banyak, kamu sedang memecah. Padahal air tidak pernah menjadi satu atau banyak. Ia hanya ada. Begitu pula esa. Ia tidak bisa disebut satu karena satu masih konsep. Ia tidak bisa disebut banyak karena banyak adalah pecahan. Esa adalah keberadaan yang tidak membutuhkan definisi. Kesalahan manusia selama ini adalah mencoba memahami esa dengan pikiran, padahal pikiran bekerja dengan perbandingan. Pikiran butuh lawan untuk memahami sesuatu. Terang dipahami karena ada gelap. Baik dipahami karena ada buruk. Ada dipahami karena ada tidak ada. Tapi esa tidak punya lawan. Jika kamu mencoba memikirkannya, kamu akan selalu gagal. Karena setiap pikiran yang muncul pasti membawa dualitas. Disinilah para pejalan sunyi mulai tersadar bahwa untuk memahami esa bukan dengan berpikir, tetapi dengan lenyapnya yang berpikir. Ketika aku masih ada, esa akan selalu tampak sebagai sesuatu di luar. Ketika aku mulai runtuh, esa tidak lagi terlihat sebagai sesuatu, melainkan sebagai segala sesuatu. Bukan karena esa berubah, tetapi karena batas dalam dirimu yang hilang. Seperti ruang dalam kendi. Selama kendi itu utuh, kamu merasa ruang itu terpisah dari langit. Tapi ketika kendi itu pecah, apakah ruang di dalamnya pergi kemana-mana? Tidak, ia menyatu kembali, tanpa pernah benar-benar terpisah. Begitulah aku. Selama aku masih utuh, kamu merasa terpisah dari esa. Begitu aku pecah, tidak ada lagi yang memisahkan. Dan saat itulah, kamu akan mengerti, bukan dengan kata, tetapi dengan keheningan, bahwa esa bukan satu. Esa adalah ketika tidak ada lagi yang menghitung. Esa adalah ketika tidak ada lagi yang membandingkan. Esa adalah ketika tidak ada lagi aku yang mencoba memahami. Esa adalah ketika hanya ada tanpa nama, tanpa bentuk, tanpa batas. Dan disitulah paradoks terbesar terjadi. Kamu tidak menemukan esa, karena sejak awal, kamu tidak pernah terpisah darinya. Yang hilang bukan esa, tetapi ilusi bahwa kamu bukan dia. Maka berhentilah mencari dengan pikiran. Karena semakin kamu mencari, semakin kamu menjauh. Diamlah dan lihat siapa yang sedang mencari. Disitulah gerbang mulai terbuka, bukan menuju satu, tetapi menuju sesuatu yang bahkan tidak bisa disebut satu. Itulah esa. Namun perjalanan tidak berhenti di situ.
Karena setelah seseorang mulai memahami bahwa Esa bukan satu, muncul jebakan yang jauh lebih halus. Jebakan yang bahkan tidak disadari oleh para pencari yang merasa telah mengerti. Jebakan itu adalah merasa sudah sampai. Ketika seseorang mulai merasakan keheningan, mulai melihat bahwa segala sesuatu adalah satu kesatuan tanpa batas, ia sering terjebak dalam kesimpulan, "Aku sudah tahu," padahal selama masih ada aku yang tahu, maka yang diketahui itu belum Esa. Esa tidak bisa dimiliki. Esa tidak bisa dipahami sebagai hasil. Esa tidak bisa dijadikan pencapaian. Karena begitu kamu menganggapnya sebagai pencapaian, kamu telah memisahkan diri darinya. Disinilah banyak ajaran terdistorsi. Kata menyatu dengan Tuhan sering disalahpahami. Seolah-olah ada dua hal yang kemudian menjadi satu. Padahal jika benar-benar dipahami, siapa yang menyatu dengan siapa? Jika masih ada yang menyatu, maka dualitas belum runtuh. Esa bukan hasil penyatuan. Esa adalah kenyataan bahwa tidak pernah ada perpisahan. Lalu bagaimana manusia hidup dalam pemahaman ini? Apakah ia harus meninggalkan dunia? Apakah ia harus diam, tidak melakukan apa-apa? Tidak. Justru disinilah rahasia yang paling sunyi itu berdenyut. Seseorang yang mulai menyadari Esa tidak akan lari dari kehidupan, ia justru kembali ke kehidupan dengan cara yang berbeda. Ia tetap berjalan, tetap berbicara, tetap bekerja, tetap tertawa, namun di dalam dirinya tidak ada lagi pusat yang mengklaim semua itu. Tidak ada lagi aku pelaku. Yang ada hanyalah gerak yang terjadi. Seperti angin yang bertiup tanpa merasa aku sedang bertiup. Seperti air yang mengalir tanpa merasa aku sedang mengalir. Begitulah hidup orang yang mulai menyentuh hakikat Esa. Tindakan tetap ada, namun pelaku lenyap. Peristiwa tetap berjalan, namun kepemilikan hilang. Dan dari situ, lahirlah kebebasan yang tidak bisa dijelaskan. Bukan kebebasan untuk melakukan apa saja, tetapi kebebasan dari ilusi diri. Tidak ada lagi yang harus dipertahankan. Tidak ada lagi yang harus ditakuti. Tidak ada lagi yang harus dibuktikan. Karena siapa yang akan mempertahankan? Siapa yang akan takut? Siapa yang akan membuktikan? Namun, pemahaman ini bukan untuk dipegang. Jika kamu mencoba menggenggamnya, ia akan berubah menjadi konsep, dan konsep selalu membawa kembali pada dualitas. Esa tidak bisa dijadikan pegangan, ia hanya bisa dijalani tanpa sadar bahwa sedang dijalani. Maka pada akhirnya, semua kata tentang Esa ini sebenarnya tidak pernah benar, karena setiap kata adalah batas, setiap penjelasan adalah penyempitan, setiap narasi adalah bayangan dari sesuatu yang tidak bisa dinarasikan. Namun kata-kata ini tetap digunakan, bukan untuk menjelaskan Esa, tetapi untuk menghancurkan pemahaman yang salah tentangnya. Seperti duri yang digunakan untuk mencabut duri lain. Setelah itu, keduanya dibuang. Dan jika kamu sampai di titik ini, jangan percaya pada kata-kata ini. Jangan juga menolaknya. Lihatlah langsung ke dalam dirimu. Bukan dengan usaha, bukan dengan teknik, bukan dengan ambisi spiritual, tetapi dengan kejujuran yang telanjang. Perhatikan, siapa yang mendengar ini? Siapa yang mencoba memahami? Siapa yang merasa aku hampir mengerti? Dekati itu, selami itu, dan lihat, apakah aku itu benar-benar ada atau hanya kumpulan pikiran yang datang dan pergi? Jika suatu saat, tanpa usaha, tanpa paksaan, aku itu runtuh dengan sendirinya, maka kamu tidak akan berkata, aku menemukan Esa, karena tidak akan ada lagi yang berkata apa-apa. Yang tersisa hanyalah keheningan yang hidup, kesadaran tanpa pusat, keberadaan tanpa nama, dan di sanalah tanpa kata, tanpa bentuk,
Tanpa klaim, Esa menyatakan dirinya sendiri. Namun, masih ada lapisan yang lebih dalam lagi. Lapisan yang bahkan tidak tersentuh oleh mereka yang telah merasakan hening. Karena keheningan pun bisa menjadi jebakan. Ada saat di mana seseorang tenggelam dalam diam, merasakan luas tanpa batas, merasakan damai yang tidak terganggu. Lalu diam itu dijadikan tujuan, keheningan itu dijadikan tempat berlindung, dan tanpa disadari, itu hanyalah bentuk lain dari keterikatan. Esa tidak bergantung pada hening, Esa tidak bergantung pada ramai, ia tidak lebih dekat saat sunyi, dan tidak lebih jauh saat riuh. Baik dalam meditasi terdalam, maupun dalam hiruk-pikuk kehidupan, Esa tetap tidak berubah. Ini yang jarang dipahami. Banyak orang mengira mereka harus masuk ke kondisi tertentu untuk mendekati yang Esa. Padahal setiap usaha untuk mendekati lahir dari asumsi bahwa ada jarak. Dan selama ada rasa aku yang mendekat, maka yang dicari akan selalu terasa jauh. Maka di titik ini, bahkan pencarian itu sendiri harus runtuh. Bukan dihentikan dengan paksa, tetapi dilihat dengan jernih, bahwa pencarian adalah gerak dari ketidaktahuan yang ingin menjadi tahu. Dan selama itu bergerak, ia tidak akan pernah menemukan. Karena yang dicari bukan sesuatu yang hilang. Perhatikan ini dalam-dalam. Ketika kamu berhenti mencari, bukan berarti kamu menemukan sesuatu yang baru, tetapi kamu menyadari bahwa tidak pernah ada yang hilang sejak awal. Inilah rahasia yang paling sulit diterima oleh pikiran, bahwa perjalanan spiritual bukan perjalanan menuju sesuatu, melainkan runtuhnya ilusi bahwa kamu belum sampai. Dan di sini, semua konsep mulai terbakar. Konsep tentang Tuhan, konsep tentang diri, konsep tentang jalan, bahkan konsep tentang Esa itu sendiri, semua gugur. Bukan karena salah, tetapi karena tidak lagi dibutuhkan. Seperti tangga yang dipakai untuk naik. Ketika kamu sudah sampai, tangga itu tidak dibawa kemana-mana. Ia ditinggalkan. Begitu pula semua ajaran, semua kata, semua narasi ini, pada akhirnya harus dilepas. Jika tidak, ia akan berubah menjadi beban baru yang menghalangi. Dan mungkin di titik ini kamu mulai merasa kosong, seperti tidak ada pegangan, seperti semua yang dulu diyakini runtuh. Jangan buru-buru mengisi kekosongan itu, karena justru disitulah gerbang sebenarnya terbuka. Kekosongan itu bukan kehampaan, ia bukan ketiadaan, ia adalah ruang tanpa batas yang selama ini tertutup oleh kebisingan pikiran. Dan ketika kamu tidak lagi melawannya, tidak lagi mencoba mengisinya, sesuatu yang sangat halus akan mulai terasa. Bukan sesuatu yang bisa dilihat, bukan sesuatu yang bisa dijelaskan, namun begitu nyata, lebih nyata dari tubuhmu sendiri. Ia tidak datang, ia tidak pergi, ia tidak berubah, namun dari situlah segala sesuatu muncul dan lenyap. Dan pada saat itu, jika masih ada sisa-sisa keinginan untuk memahami, biarkan itu juga runtuh, karena setiap upaya untuk memahami adalah langkah menjauh. Tidak ada lagi yang perlu dilakukan, tidak ada lagi yang perlu dicapai, tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Hidup tetap berjalan, tubuh tetap bergerak, pikiran tetap muncul dan hilang. Namun semuanya kini seperti bayangan di atas air. Terlihat, namun tidak pernah benar-benar menyentuh inti. Dan di kedalaman yang tak tergoyahkan itu, tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi pencari, tidak ada lagi jalan. Yang ada hanyalah keberadaan yang tidak bisa disebut, kesadaran yang tidak bisa dimiliki, kehidupan yang tidak bisa dipisahkan. Dan jika harus diberi nama, meskipun semua nama pasti salah, manusia menyebutnya
Esa, namun kini kamu tahu, itu bukan satu. Dan sekarang kita masuk ke titik yang paling berbahaya sekaligus paling jujur. Bukan berbahaya bagi tubuh, tetapi berbahaya bagi segala yang selama ini kamu anggap sebagai dirimu. Jika semua ini benar-benar kamu lihat, bukan kamu pahami, tapi kamu lihat, maka satu hal akan mulai terasa. Tidak ada tempat untuk kembali. Selama ini kamu hidup dengan identitas, nama, cerita, luka, harapan. Semua itu seperti rumah, rapuh, tapi terasa aman. Namun ketika cahaya kesadaran mulai menembus, rumah itu retak, dan kamu mulai sadar, selama ini kamu tidak pernah benar-benar tinggal di dalamnya. Ini bukan tentang menjadi siapa-siapa. Ini juga bukan tentang menjadi tidak siapa-siapa. Karena bahkan tidak siapa-siapa pun masih konsep. Ini tentang runtuhnya kebutuhan untuk menjadi apapun. Di titik ini, hidup terasa sangat sederhana. Terlalu sederhana sampai pikiran menolaknya. Karena pikiran selalu mencari sesuatu yang rumit untuk dipercaya. Namun kenyataannya, nafas masuk, nafas keluar, suara terdengar, lalu hilang, pikiran datang, lalu pergi. Semua terjadi tanpa perlu aku. Dan jika kamu jujur, sangat jujur, kapan terakhir kali kamu benar-benar mengendalikan pikiranmu? Kapan terakhir kali kamu memilih perasaan yang muncul? Kapan terakhir kali kamu menentukan detak jantungmu sendiri? Tidak pernah. Semua terjadi dengan sendirinya. Lalu aku itu di mana? Apakah ia pengendali atau hanya bayangan yang mengklaim setelah semuanya terjadi? Lihat ini dalam-dalam. Setiap kali sesuatu terjadi, pikiran datang dan berkata, "Ini aku yang melakukan." Padahal itu hanya cerita yang datang setelah peristiwa. Dan selama cerita itu dipercaya, ilusi diri tetap hidup. Namun begitu kamu melihat celah ini, melihat bahwa aku hanyalah narasi yang terus diulang, maka sesuatu akan pecah, bukan dengan suara, tetapi dengan keheningan yang menghancurkan. Dan disitulah semua pencarian benar-benar berakhir, bukan karena kamu menemukan jawaban, tetapi karena pertanyaannya sudah tidak relevan. Tidak ada lagi yang ingin tahu, tidak ada lagi yang ingin mencapai, tidak ada lagi yang ingin menjadi. Yang tersisa hanyalah hidup itu sendiri, mengalir tanpa pusat, bergerak tanpa pelaku, ada tanpa perlu dijelaskan. Dan anehnya, justru disinilah rasa syukur yang paling dalam muncul. Bukan syukur karena mendapatkan sesuatu, tetapi syukur karena tidak ada lagi yang harus didapatkan. Tidak ada lagi beban menjadi diri, tidak ada lagi ketakutan kehilangan, tidak ada lagi usaha untuk menjadi utuh, karena dari awal tidak pernah ada yang terpisah. Jika ini benar-benar kamu lihat, maka bahkan kata Esa pun akan terasa terlalu berat, terlalu sempit, terlalu penuh konsep. Karena apa yang ada sekarang tidak bisa disebut, tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dimiliki. Namun anehnya, ia lebih dekat dari nafasmu sendiri, lebih nyata dari tubuhmu sendiri, lebih pasti dari semua yang pernah kamu yakini. Dan di titik terakhir ini, tidak ada lagi narasi, tidak ada lagi ajaran, tidak ada lagi jalan, hanya ini. Hening yang tidak bisa dipecah, hadir yang tidak bisa ditolak, dan hidup yang tidak pernah benar-benar dimulai, juga tidak pernah berakhir. Jika kamu masih bertanya, itu berarti perjalanan masih berjalan. Namun jika suatu saat pertanyaan itu jatuh dengan sendirinya, tanpa jawaban, tanpa usaha, tanpa siapapun yang bertanya, maka kamu tidak akan mengatakan apa-apa. Tidak akan menjelaskan apa-apa, tidak akan mengajarkan apa-apa. Kamu hanya akan hidup, dan dalam hidup itu, tanpa suara, tanpa klaim, tanpa aku yang tersisa,
kebenaran itu diam-diam menjadi dirinya sendiri.